Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kang Jaka Channel. Dimana di cerita kali ini saya akan membawakan cerita yang judulnya Pocong Kuburan Keramat. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Kejadian ini saya alami sekitar akhir bulan Juli 2016, di mana ketika itu kami ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di sana, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana kami diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik, jangan kaget kalau di desa ini masih banyak hal yang gaib dan supranatural. Di sini sudah biasa," ujar kepala desa itu. Atau sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat menjadi kepala desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Dan yang mengherankan dari desa ini, ketika kami melakukan survei tempat, ternyata 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori untuk kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kades. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kami tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Dan kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantar surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami. "Den, kalau lagi KKN takut sama hantu nggak?" tanya tukang ojek. Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. Pak, jangan ngomong yang enggak dong, kan serem. Kalau bapak sendiri takut gak sama hantu?" tanya temanku. "Ah, itu sih kecil. Di sini sudah biasa, Den. Tuh di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan. Kuburan keramat semua. Hehehe," kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal yang aneh. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor, namun tetap sia-sia. Beberapa saat kemudian, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh, biasanya ban meledak atau kempes
kalau mengkilas sesuatu. "Aduh, kenapa Pak?" tanya temanku. "Iya nih, kenapa jadi gini ya? Begini saja, Aden tunggu di sini dulu. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini," kata tukang ojek kepada temanku. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, akhirnya temanku itu mau juga menunggu motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut, temanku tak tahu kalau batu yang ia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya, dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Temanku yang dari tadi komat kamit membaca doa, tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut.